Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Saudaraku, welcome, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya, His Partner Channel Ministry. Berdoa akhirnya pelayanan jadi berkat bagi kita semua. Silakan boleh subscribe channel YouTube ini, kemudian berikan komentar, like, dan sharingkan kepada orang-orang lain. Saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita tentang pembahasan ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Kita sudah membahas tentang bagilah mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, lapar dan haus, murah hati. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang kesucian hati. Satu tema yang sekali lagi juga rasanya susah untuk kita pahami. Bagaimana bisa seorang yang suci hatinya dan berbahagia. Mari kita sama-sama renungkan bersama-sama. Bisakah seseorang itu sebetulnya memasukkan sebuah kesucian? Apa yang Allah peduli tentang hati kita? Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang waktu-waktu yang sudah Tuhan berkati. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan memulai minggu ini. Berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, dunia seringkali melihat sukses itu sebagai sebuah value yang paling utama, sehingga mereka berkata berbahagialah mereka-mereka yang sukses dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat kesucian hati. Saudara, 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Saya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi berbicara mengenai kesucian hati, Tuhan melihat hati, saudara. Hati yang suci itu, pure itu diartikan dalam bahasa Yunani-nya itu adalah clean, bersih, tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah, bebas daripada kemunafikan. Ini bukan bicara soal satu perfection daripada kehidupan yang tanpa dosa, tetapi bicara soal singular devotion, penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan hatimu. Bukan kesempurnaan moral, tetapi hati yang tulus, tidak ada kepura-puraan, hati yang terfokus kepada Tuhan, mengutamakan Dia di atas segalanya. So, ada kontras, ya kalau kita melihat orang-orang Farisi, mereka itu di luarnya kelihatan bersih, tetapi di dalamnya begitu rusak. Saudara bisa lihat sendiri nanti di dalam Matius 23, ayat 25 sampai 28, Tuhan betul-betul mengutuk, menghakimi orang-orang yang fasik seperti itu, saudara. Saudara, tetapi Daud adalah orang yang berkenan dari Tuhan. Saudara lihat, Kisah Para Rasul 3:22. Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Sebuah kontras yang luar biasa antara bagaimana orang-orang Taurat, orang-orang Farisi, luarnya bersih, di dalamnya kotor, dengan Daud yang Tuhan puji, orang yang berkenan di hatiku. Saudara, mengapa penting kesucian itu? Bicara mengenai relasi kita dengan Tuhan, hanya orang yang bersih tangan dan hatinya. Saudara, Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang itulah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, boleh menghampiri Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mengapa kesucian itu penting? Sudah, dengan kesucian penting kita bisa memandang Allah dengan tepat, memandang diri dengan tepat, memandang orang lain pun dengan tepat, saudara. Ibrani 12 ayat 14-15. Berusahalah hidup damai sejahtera dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, kesucian adalah sebuah proses, saudara. Sebuah perjalanan yang harus kita jalani terus-menerus. Filipi 1 ayat 6 berkata, hal ini aku yakin sepenuhnya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini sebuah proses, saudara. Bayangkan dalam sebuah perjalanan proses itu perlu banyak sekali perjuangan, up and down, bukan? Ada tantangan di dalam proses tersebut. Tantangan buat hati yang suci, hati yang kudus adalah yang umum, saudara, kita bisa melihat
ada dosa-dosa tersembunyi dari kehidupan kau dan saya. Iri hati, dendam, keserakahan, ada hal-hal yang kita sembunyikan itu. Itu membuat kita terhambat dalam perjalanan kekudusan hati itu, saudara. Kemudian pengaruh dunia, saudara. Pengaruh dunia di luar begitu banyak sekali hiburan, materi, relasi-relasi yang mengotori hati. Itu hal-hal yang menantang, menjadi tantangan bagi kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Dan bagaimana menyelesaikannya, saudara? Tidak ada cara lain adalah mengaku di hadapan Tuhan dan bertobat. Bagaimana pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, jila aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan kita harus memegang firman Tuhan sebagai cermin kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan kita pegang sebagai cerminan bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa mengutamakan, mengupayakan kehidupan yang kudus. Tidak mudah, tapi mari kita belajar bersama-sama. Kita harus pertama menjaga hati kita. Kita harus menjaga apa yang masuk dalam kehidupan kita. Monitor inputs kita. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Apa yang masuk ke dalam hatimu, itu yang nanti akan terpancar keluar. Kita harus juga terus mengaku dosa. Kita terus mengaku dosa karena kita tahu kita hidup penuh dengan dosa dan kelemahan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan dari segala kejahatan. Saudara, setiap harinya, adakah dosa yang kau lakukan? Itu belajar menyucikan hidup kita setiap harinya. Dan saudara, kita harus juga mengundang Roh Kudus untuk terus-menerus menyucikan kehidupan kita. Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kita tidak bisa jalan sendirian dalam perjalanan ini. Kita butuh Roh Kudus. Saudara, secara praktikal, step, langkah-langkah praktisnya, ada orang berkata bahwa kita harus belajar untuk puasa daripada racun-racun dari sosial media yang ada. Kita harus belajar hidup integritas di hadapan lingkungan kita. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Saudara, ada beberapa ide praktis, saudara, yang kalau saya renungkan, saya gumulkan, ya, kita harus pertama belajar membangun kebiasaan rohani. Saat teduh rutin, untuk pemeriksaan hati kita, karena firman Tuhan sebagai sebuah cermin. Kita menjaga pergaulan kita, saudara. 1 Korintus 15:33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Begitu banyak orang yang karena pergaulannya buruk, merusak kebiasaan yang baik, dan akhirnya bergelimang di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Saudara, aplikasi proses lainnya apa yang kedua? Kita belajar menjadi pembawa damai, saudara. Hati yang suci menghasilkan buah roh. Saudara ingat Galatia 5 ayat 27-23. Kita belajar juga mengampuni orang lain, saudara, supaya tidak ada akar pahit dalam kehidupan kita. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan hati yang suci tidak menyimpan kepahitan. Adakah kepahitan dalam hidupmu? Apa rewardnya, saudara? Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka akan melihat Allah. Apakah melihat secara visual, saudara? Melihat Allah dalam pemahaman ini adalah saat ini kita bisa melihat Allah, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Ayat 14:21, siapa memegang perintahku dan melakukannya, siapa mengasihi aku, siapa mengasihi aku, yang akan dikasih oleh Bapakku, kepada mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diriku kepadanya. Kita bisa memahami kehendak Allah. Dan yang pastinya nantinya, saudara, yang kedua, kita akan mengalami face-to-face fellowship dengan Tuhan. Wahyu 22 ayat 4, mereka akan melihat wajahnya, namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara, satu hal yang luar biasa. Bagaimana mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ada dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Apakah ada dendam, iri hati, dan sebagainya di hadapan Tuhan? Yang perlu kita akui, datang kepada Tuhan dan berdoa minta penyertaan Tuhan dalam journey menuju kekudusan hidup. Dan akhirnya kita akan mengalami face to face, melihat wajah Tuhan dengan sangat indah. Tuhan menolong kita sekalian dalam perjuangan ini. Tuhan memberkati. Amin.